Yo, halo, welcome back to Kron Reptil. Kali ini gue mau nge-review ini salah satu hewan. Ini sih hewan termahal di kandang gue ya. Wih, nah begitu karakternya dia. Nah, jadi ini namanya Golden Tegu ya. Sorry. Nah, itu lu lihat sendiri karakternya emang brengsek dia. Jadi gue review dia sambil jalan aja ya. Gue bakalan tangkep dia. Sebentar, gue pause dulu. Nah, sorry tadi ada gangguan teknis. Emang Golden Tegu tuh kayak gitu karakternya. Dia jumpy dan susah banget untuk jinak, apalagi lemot. Nah, ini Golden Tegu gue. Di situ ada soal layar gue, lu bisa lihat. Nah, soal layar gue keren ya. Nah, jadi di sini gue nggak fokus ke dia, tapi gue fokus ke sini. Ini Golden Tegu yang gue keep, gendut banget emang nih, nafsu makannya gila, tapi dia minus di ekornya putus, kesian. Tapi di sini sih udah numbuh ya, udah lumayan lah kelihatan numbuhnya. Nah, jadi Golden Tegu itu karakternya ya begitu. Dia jumpy, nyabet, galak. Tapi terlepas dari itu dia punya keindahan yang menurut gue lebih keren daripada tegu-tegu yang lain. Cuman kalau untuk price-nya, untuk harganya sih kurang ya. Padahal di sini sorry ada suara itu tracking balap. Nah, jadi di sini tuh warnanya tuh keren banget. Warnanya tuh coklat keemasan gitu. Tapi mungkin karena karakter atau apanya yang bikin dia lebih murah dari tegu yang lain. Padahal kalau menurut gue nih keren juga, salah satu tegu terkeren yang gue lihat ya. Kalau ini gak recommended banget buat kalian yang baru pengen pelihara tegu. Kalau buat kalian yang pengen melihara tegu, nyari yang murah tapi karakternya asik, black and white, atau mau cari yang karakternya asik terus juga jinak dan santuy, itu red. Tapi kalau golden ini walaupun harganya di bawah dari black and white, tapi karakternya tuh nggak asik sih kalau menurut gua. Dia bisa nyabet kayak gini, wow, nyabet kan. Nah, terus hissing terus. Kalau di sini gue punya nggak mangap sih, tapi biasanya Golden Tegu itu mangap. Di sini gue bakalan ngasih lihat ke kalian. Golden Tegu gue ini kebetulan belum punya kandang ya. Jadi gue lagi ngerakit kandangnya, karena tadinya sih gue pengennya gue taruh di bekas kandang Safmon, karena Safmon gue juga kandangnya udah mulai kekecilan. Jadi gue rencananya mau gue masukin pakai LCB yang gede aja, yang 150, tinggal gue kasih lampu sama alas kandang. Tapi karena beberapa hal yang bikin gue sedikit bimbang, sedikit bingung lah istilahnya ya. Jadi gue akhirnya biarin aja lah, gue pakai alas itu, pakai tera itu dulu, biar nanti gue rombak semua, gue bikinin tera yang gede dari, ya pokoknya lu tonton aja nanti gue videoin cara pembuatan teranya. Pokoknya gokil teranya itu, bahan-bahannya gokil banget. Yang gak bakal kalian pikirin justru itu yang bakalan gue bikin. Dari bahan-bahan itu tera gue, yang gak kalian pikirin kalau ternyata itu masih bisa dipergunakan. Pokoknya bahan-bahannya tuh bahan-bahan bekas dan insya Allah worth it. Dibanding kalian beli tera yang harganya berjuta-juta dan mahal, itu cukup worth it kalau menurut gue ya. Kayak gue ngebangun tera itu tuh, nah itu tuh yang buat Safmon gue, dihitung-hitung gue cuman modal paling gak nyampe cepet sih, modal untuk bikin tera itu. Triplek sampailah cepet lebih dikit lah istilahnya gitu, gak nyampe 200. Nah, jadi di sini tuh gue mau kasih lihat ke kalian, ini tuh minus cuman di ekor ya. Kalau dari lain-lain sih mulus banget, terlepas dari karakter dia yang gila, yang jumpy parah, loncat segala macem, nyabet. Tapi gue seneng sama dia ini karena ya itu tadi, warnanya tuh cakep. Dia itu lebih high
lebih high, apa sih namanya, high gold daripada blacknya. Jadi menurut gue ini cakep ya. Dan ini yang gue punya kayaknya sih female, tapi gue nggak yakin juga. Semoga aja ini female. Dan gue pengen crossbreed sih tadinya, cuman kalau gue nggak mampu beli male tegu, mungkin gue bakalan pakai golden tegu juga. Jadi golden ketemu golden, tadinya gue pengen coba crossbreed. Jadi golden ini mau gue coba crossbreed ke black and white atau red. Kalau blue jujur aja gue belum sanggup, apalagi albino ya. Albino itu gila, mahal banget. Nah jadi tegu, golden tegu ini terlepas dari karakternya yang galak, dia juga punya warna yang cakep banget. Kalau kata gue nggak tahu kenapa gitu ya, kenapa hewan sekeren ini harganya di bawah black and white. Harusnya namanya gold itu harusnya di atas gitu loh, kan dia gold, emas gitu, logam mulia. Gak ada judulnya hitam putih itu lebih mahal dari emas, kecuali hitam putih siaran TV. Seharusnya dia tuh gak ada ini, apa namanya tuh, di atas lah harganya dibanding merah dan hitam putih. Mungkin kalau merah di atasnya hitam putih. Nah jadi ini golden tegu gua. Kalau di sini gua nggak ngarepin dia jinak total, apalagi sampai lemot ya. Cuman syukur-syukur dia jinak total sampai lemot. Tapi gua nggak terlalu ngarepin bener. Nah jadi golden tegu ini dibanding kerabatnya black and white atau red itu mungkin lebih kayak dikenal kayak gimana ya, kayak jelek segala macam golden itu dan gak bisa gede. Tapi menurut gue golden cakep juga, gak kalah saing lah dibanding black and white atau red. Nah kalau tegu itu makannya sih katanya dia omnivore ya, dia bisa makan buah-buahan, sayur-sayuran, jangkrik dan daging. Tapi gue di sini sih dia nggak tahu kenapa dia nggak mau makan jangkrik, apa makan jangkrik dia mau, cuman dia nggak mau itu sayur-sayuran dan buah-buahan, dia nggak mau. Di sini gue ngasih dia fillet. Kalau fillet tuh cepet banget habisnya, lu bisa lihat sendiri perut dia yang gendut. Tapi gue nggak berani megang karena gue pasti disabet. Ini dia tuh kadang suka mode-mode dev gitu, tapi gue ngebiasain dia biar jinak. Jadi gue pegang dia secara perlahan, gak ngagetin, dan akhirnya dia mau dielus-elus, dipegang. Tapi kalau gue kayak langsung ngambil dia, langsung nangkep dia gitu, kadang-kadang dia suka nyabet, kabur. Tapi kalau misalkan pelan-pelan gini, dia juga ngerasa nyaman. Tapi ya karakternya begini, dan kalau udah begini ya mau gak mau gue tangkep. Nah jadi kalau cara nangkep tegu yang bener ya sama kayak nangkep hewan-hewan lain. Kalau galak ya dipangkal ekor, atau kalau mau lebih aman lagi kita langsung lari ke bawah perut seperti ini. Nah ini cara nangkep yang benar. Kalau lu takut digigit sama dia ya lu jangan pelihara. Lu takut digigit sama hewan ya lu jangan pelihara hewannya. Bang, gue pengen hewan yang jinak, lemot, gak gigit. Gue ngerekomendasiin lu mending pelihara miniatur. Miniatur reptil itu yang lebih gue rekomendasiin buat kalian dibanding reptil yang hidup ya. Kayak tegu ini mungkin sorry guys, dia emang suka turun gitu. Lu lagi gue review, lu masuk YouTube coy, lu ditonton sama viewers gue yang sedikit, seenggaknya ditonton. Lu bisa lihat mukanya. Kalau gue sih prediksi ini female ya, soalnya dia nggak ada temboloknya. Kalau male biasanya ada temboloknya, cuman gue nggak tahu juga sih. Ini golden tegu gue. Ini gue pengen gue jadiin indukan atau paling nggak maskot gue di sini, karena
Cita-cita gue tuh dari dulu gue pengen melihara 5 hewan yang menurut gue keren. Yang pertama itu Safmon, alhamdulillah udah kesampean. Kedua Tegu, alhamdulillah udah kesampean walaupun golden. Yang ketiga Bearded Dragon, belum kesampean. Soal layar udah kesampean. Dan satu lagi yang paling gue pengen Alligator Snapping Turtle atau Common Snapping Turtle, pokoknya yang kura-kura yang jenisnya terapin dan dia galak. Itu gue pengen banget punya. Tapi apa daya lah, gue masih yang pertama banget, gue belum dapat izin dari orang tua gue, karena orang tua gue ya begitu sih, emang namanya kura-kura galak ya kan. Kalau digigit serem coy, paling enggak jari putus anjir. Nyabet dia. Nah itu dia di situ. Oke, gue bakalan post lagi, gue mau nangkep dia. Ciu. Nah ini dia golden tegu gue. Sorry, sering banget gue post, soalnya dia nggak bisa diem. Emang karakter golden tegu. Nah, cara penjinakannya gimana? Lu nggak bisa ngarepin dia jinak secepat kilat ya, karena golden tegu ini karakternya cukup ngeselin, tapi keren abis. Ini mau shading ya, lu bisa ngeliat gelap banget warnanya. Dia mau shading, semoga aja shadingnya cepet biar gue bisa ngeliat apakah dia dominan gold atau dominan hitam. Jadi ini namanya adalah golden tegu ya. Makan di sini dia cuman mau fillet ya, mau daging, jangkrik gitu. Buah-buahan atau sayur dia nggak mau. Padahal dia ini kalau menurut gue sih cakep gitu loh. Ya lu lihat sendirilah. Kalau dia mau sayur mungkin ya, mungkin pengeluaran gue lebih sedikit. Tapi gue baru inget gue punya Safmon 2 biji. Jadi mendingan dia gue kasih fillet lah, biar orang tua gue gampang nyari pakannya. Nah mangap kan. Tapi dia gak gigit guys, gak kayak hewan lain yang iseng. Kalau hewan lain yang iseng mah pasti gigit kalau udah mangap. Tapi kalau dia kayak ngerasa tuh, kalau gue lus-lus gini mungkin dia nyaman, makanya dia bisa mangap-mangap. Tapi gak gigit dan gak gerapiakan gitu. Nah keren kan mangapnya dia. Wah keren banget sih. Kalau ini gak gue jual ya, gue jujur gue pengen konsultasi reptil doang, gak jualan. Tapi gue habis panen panana, alhamdulillah ya, anaknya 9 ekor dan sekarang sisa 3 ekor. Ya pengen gue jual, aslinya tinggal sisa 5, cuman gak pengen gue jual, gue pengen nge-keep juga lah. Panana ternakan gue sendiri coy, gila lu. Jadi kalau di sini sih gue ngecek dia sepertinya betina, dan juga dari tempolok, view segala macem keren habis. Ya begitu aja sih kalau setup kandang gua, belum gua kasih lihat. Mungkin nanti gua bakalan bikin video pembuatan tera gua, karena teranya bikinan sendiri, bikinan bapak gua. Yang kalau lo tahu tuh yang di video gua sebelumnya yang servis mesin, itu bapak gua tuh, bapak tergokil gua paling gimana ya, kayak gue respect banget lah sama dia. Moga-moga aja YouTube gue bermanfaat dan bisa menghidupin keluarga gue ini, menaikkan keluarga gue ini. Sekalian gue sharing-sharing sama kalian itu tentang hewan reptil yang biasa orang pikir menjijikan, dibunuh ya kan, dianggap hama. Tapi inilah reptilnya. Dia bisa jadi hewan imut dan hewan peliharaan buat kita semua. Dan mungkin segitu dulu ya dari gue ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sisanya terima kasih buat kalian yang sudah nonton video gue sampai habis. Viewers gue yang setia nonton gue. Semoga aja video gue bermanfaat buat kalian. Terima kasih.